Wah, mas, jangan mas. Waduh, Mas Erwin, aduh, masuk ke dalam gua, guys. Wah, nggak ngerti ya. Wah, dalam, Pak. Iya, dalam ya. Ini tadi Mas Erwin terperosok ke sini, guys ya. Kaget, Mas? Kaget, Pak. Kaget ya. Ya. Takutnya ada ularnya, Pak. Saya bersama Mas Erwin berada di atas gua Jepang, ya. Nah, ini tadi barusan Mas Erwin terperosok di sini karena tertutup oleh kayu-kayu dan rumput-rumput, guys ya. Oke, coba saya ini, guys ya, dua lam ini, guys ya. Halo guys, selamat bertemu kembali dengan channel Bambang Mawas. Pada hari ini, Minggu, saya sedang berada di jalan menuju Pantai Watu Pecah. Ini adalah pos amalan ke arah selatan itu Pantai Pecah. Menurut informasi guys, di Pantai Watu Pecah itu ada beberapa gua Jepang. Gua yang bersejarah seperti apa gua Jepang yang berada di Pantai Watu Pecah? Yuk kita jalan-jalan di sana guys. Ini guys, hari Minggu Pantai Watu Pecah sangat ramai guys. Ini saya berada di selatan dari pos amalan. Ini adalah jalan menuju ke Pantai Watu Pecah. Ini dari arah utara guys ya. Lah saya nanti dengan sepeda ini akan menelusuri jalan Pantai Watu Pecah. Oke, kita ke sana guys. Oke guys, salah satunya gua Jepang yang akan kita datangi itu berada di tempat ini guys. Saya tadi tanya mas ini ya. Nah ini saya akan diajak memasuki jalan setapak ini guys. Tapi sepeda motor bisa. Katanya melewati 5 ladang guys ya. Oke, saya juga belum pernah ke sini. Yang jelas mas ini akan menunjukkan keberadaan gua Jepang yang selama ini belum saya ketahui guys ya. Nah, ini masnya guys. Oke, saya akan jalan ke sana guys ya. Ini guys, pemandu saya, Mas Erwin guys, yang menunjukkan salah satu gua Jepang yang berada di Pantai Watu Pecah. Ini agak jauh dari Pantai Watu Pecah guys, tapi wilayah Pantai Watu Pecah. Tadi setelah melewati ladang-ladang, ini saya akan ditunjukkan gua Jepangnya. Sudah ada sekitar 5 meter dari tempat ini guys. Oke guys, ini bapak yang punya ladang di tempat ini guys ya. Itu Mas Erwin berjalan di depan, saya akan ditunjukkan gua Jepang dari dekat guys. Bapak permisi ya. Ya, permisi Bu ya. Ya, oke Bapak ya. Saya tak ke gua Jepang ini guys. Ini guys, jalannya guys ya. Aduh. Ini melewati ladang guys. Penuh dengan rerumputan. Ladang di sini ditanami sengon guys ya. Di tengah sengon-sengon inilah ada gua bersejarah, yaitu gua Jepang guys. Ini salah satunya guys, yang pertama di Pantai Watu Pecah guys. Nanti ada beberapa yang ada di sana guys. Ini salah satu lokasinya guys, gua Jepang ya. Kita mendekati gua Jepang. Ini kondisi gua Jepang guys ya, penuh dengan rumput ya Mas ya. Waduh rumputnya. Ini guys ya. Aduh, ntar Mas. Bisa dekati ya. Nah, ini saya nggak ada ular guys, ular guys ya. Itu guys. Nah. Ini guys, kondisi gua Jepang yang pertama dari arah ke Pantai Watu Pecah guys, yang berada di ladang penduduk guys ya, di tengah kebun sengonan ini guys ya, tertutup dengan rerumputan dan terpendam ke tanah guys ya. Sedikit informasi dari Mas Erwin ini. Mas Erwin, ini dulu keadaannya kelihatan semua ya? Iya Pak. Kelihatan semua guys. Kemudian kok bisa tertutup seperti ini gimana Mas? Orang brojol-brojol itu? Brojol-brojol itu Pak. Di Mariono tutupi lemah wes. Orang membajak ladang ini kemudian ditimbun tanah guys. Terus gimana terus Pak? Berarti di enggeni anu Pak, ulo-ulo kan ditutup. Oh takutnya oleh penduduk setempat atau warga yang membajak di tempat ini ditimbun, takutnya lubang yang ada di gua Jepang ini menjadi tempat tinggalnya ular guys ya. Iya. Oh iya, begitu. Pak. Sehingga kondisinya sekarang ini dulu kelihatan semua, sekarang tertutup itu karena memang ditutup oleh orang-orang yang mengerjakan ladang di sini Mas ya, supaya tidak dijadikan tempat ular ya, lubangnya ini guys. Oke, saya coba berkeliling ke sini guys. Ini Mas Erwin coba babat-babat supaya saya bisa melihat kondisi gua Jepang ini guys ya. Guys ya. Sudah Mas. Nah itu. Itu Mas ya. Oke guys, itu guys ya. Ini rumputnya seperti ini guys. Ini kondisinya ditumbuhi dengan rerumputan guys ya.
Sekali lagi saya jelaskan guys bahwa dulu keberadaan gua Jepang ini tampak semua guys, sekarang tampak separuh guys ya. Tertimbun tanah karena orang-orang yang mengerjakan ladang di sini ketika dia mencangkul atau membajak tanah yang ada di sini sengaja untuk ditimbun supaya tidak dimasuki oleh ular guys ya. Karena di dalam gua Jepang ini ya memang ada lubangnya guys. Kalau di sini mengatakan kita mengatakan ini adalah gua Jepang ya. Tapi bahasa modernnya itu bunker guys. Bunker ya. Iya, Pak. Benteng pertahanan ya. Ini guys. Yang sengaja dibuat oleh Jepang ya. Ini guys ya. Lagi cor-coran semua guys. Ini yang mengerjakan ya para Romos ya guys. Tenaga-tenaga kerja yang diperas oleh Jepang untuk membangun benteng-benteng pertahanan seperti ini guys. Karena Jepang pada waktu itu posisinya sudah terdesak oleh sekutu. Sekutu itu tentara Amerika Serikat guys ya, bersama Inggris dan lain-lain guys ya. Ini guys, ini coba saya dijak naik ke atasnya guys. Ini guys ya, ini saya takut kalau nggak ada Mas Erwin nih guys. Takutnya apa guys? Ular guys ya. Ya ini penuh dengan rumput guys. Coba naik ke atasnya guys, ini guys. Oh mas, mas, jangan mas. Waduh, Mas Erwin, aduh masuk ke dalam gua guys. Wah nggak ngerti ya. Ini atasnya ini juga ada lubang untuk mengintai keberadaan pesawat guys ya. Pesawatnya sekutu. Lubangnya ini guys ya. Dalam Pak. Iya, dalam ya. Ini tadi Mas Erwin terperosok ke sini guys ya. Kaget mas? Kaget Pak. Kaget ya. Ya. Takutnya ada ularnya Pak. Takutnya ada ularnya ya. Jelas ini ada ularnya guys. Ini guys ya. Ini saya bersama Mas Erwin berada di atas gua Jepang ya. Nah, ini tadi barusan Mas Erwin terperosok di sini karena tertutup oleh kayu-kayu dan rumput-rumput guys ya. Oke, coba saya ini guys ya, dalam ini guys ya. Seperti itu guys ya. Oke guys, yang ini yang pertama guys. Kita nanti melanjut yang berikutnya yang dekat pantai Watu Pecang. Mas Erwin, terima kasih Mas Erwin ya atas petunjuknya. Sudah menunjukkan saya keberadaan gua Jepang yang ada di tempat ini. Tanpa Mas Erwin mungkin saya tidak sampai di tempat ini guys. Mungkin hanya di sekitar pantai-pantai saja. Oke, makasih Mas Erwin ya. Iya Pak. Nah. Ini guys, jalannya guys, setapak guys ya. Tadi saya lewat sini nih ya. Ini panjang guys, saya nggak berani nih lah. Coba, wah ini guys ya. Nah, ini jalannya tadi. Nah ini guys. Nggak bisa tangan satu guys, nggak bisa nyoteng. Paling harusnya 2 orang ini ya. Nah itu ya. Saya melewati sini guys ya. Tapi ke belakang sini guys ya. Lah itu di belakangnya. Sana guys ya. Oke guys, saya lanjut ke gua Jepang berikutnya yang dekat pantai Watu Pecah. Ini jalan menuju ke arah pantai Watu Pecah dari arah utara guys ya. Nah ini guys ya. Ini sudah beberapa meter lagi, sekitar 500 meter kita sudah memasuki area Watu Pecah atau area pantai Watu Pecah. Nah, gua Jepangnya guys, itu guys ya. Jadi dari tepi jalan ini sekitar 10 meter guys ya. Nah, oke, kita ke sana guys, melihat keberadaan gua Jepang. Ini Bapak Saiful guys ya. Ini guys, saya barusan melewati jembatan bambu kecil ini guys. Nah, ini adalah ladang yang selama ini ditanami tanaman tebu atau kebun tebu guys ya. Jadi kalau kebun tebunya ini tinggi, gua Jepang ini tidak kelihatan guys. Oke, kita dekati guys keberadaan gua Jepang yang berada di ladang tebu ini. Ini gua Jepang yang kedua guys ya. Ini guys, gua Jepangnya guys, besar guys ini guys. Ini dulu ya, menurut cerita Bapak tadi, keadaannya utuh guys ya. Nah, maksudnya kelihatan semuanya. Karena ada penggarapan dari tanah yang di ladang ini, sedikit demi sedikit tanah itu ditimbunkan ke sini guys ya. Ya alasannya sama saja guys, menutup lubang ini supaya tidak ditempati oleh binatang-binatang yang seperti ular guys ya. Ini lubangnya guys ya. Ini sepertinya lubang masuknya guys ya. Nah, ini atasnya guys ya. Pasti di atas itu juga ada lubang guys untuk mengintai pesawat-pesawat tempur sekutu guys ya. Ini dibuat oleh Jepang, tapi yang mengerjakan adalah tenaga kerja Romosia Indonesia. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana ya, jerih lelah bangsa kita pada waktu itu harus bekerja keras ya,
membuat cor-coran seperti ini, guys. Di bawah pengawasan pasukan Jepang, guys. Nah, ini saya menuju ke arah timur, guys ya. Ini juga ada lubangnya lagi, guys ya. Nah, ini guys ya. Itu saya di sana tadi Pak Saipul saya suruh ngawasi, guys ya. Yang ngawasi sepeda juga saya juga takut, guys. Kalau ada apa-apa ini, nah ini guys ya. Ini guys ya, itu ada lubangnya, guys. Ini guys ya. Itu lubangnya, guys. Saya juga takut ini, guys. Ini guys keberadaannya gua Jepang, guys ya. Yang berada di Pantai Watu Pecah. Gua yang kedua atau bunker pertahanan yang dimiliki oleh pasukan kependudukan Jepang, guys. Yang selama berkuasa di Indonesia pada tahun 43 sampai 45, guys. Saya ulangi lagi, guys ya. Sekedar penegasan bahwa benteng-benteng ini atau gua Jepang atau bunker-bunker ini sengaja dibuat oleh tentara Jepang untuk yang pertama adalah pertahanan diri ya dari serangan sekutu. Karena menurut sejarah, guys ya, Jepang itu kalah di dalam pertahanan udara. Jadi karena kalah di dalam pertahanan udara, dia memperkuat pertahanannya di bagian darat dengan cara membangun benteng-benteng atau gua atau bunker-bunker semacam ini, guys. Jadi untuk menyimpan senjata, untuk bersembunyi, menyimpan logistik perang, juga untuk perlindungan, guys ya. Ini adalah tempat-tempat rahasia ya, karena menyangkut pertahanan tentara Jepang, guys ya. Entah nasibnya para tenaga Romusya kita pada waktu itu. Ya, apakah setelah membangun seperti ini mereka masih diberi kesempatan hidup atau mereka ditembak di tempat ini, guys. Hanya sejarah yang bisa menulis seperti itu, guys. Ini, guys ya. Ini saya dari arah utara, guys. Itu sepertinya ada lubang, guys ya. Wah, itu, guys ya. Saya takut ini, guys ya. Wah, ini ada lubang, guys ya. Yang jelas di dalam ini ada lubangnya, guys ya, berlubang. Ini yang ada di selatan, guys ya. Penuh dengan rumput, juga ada pohon-pohon, guys ya. Ini jelas ada lubang, guys, karena mengarah ke arah laut, guys. Mengintai keberadaan tentara-tentara sekutu yang berada di pantai selatan, guys. Yang berdekatan dengan Australia, guys. Ini, guys ya. Oke, guys. Untuk gua Jepang atau bunker Jepang yang kedua, sampai di sini penjelasannya, guys. Kita menuju bunker berikutnya yang ada dekat dengan Pantai Watu Pecah. Oke, saya akan kembali ke sepeda, guys. Oke, guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan channel Bambang Mawas. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa bertemu kembali dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Dadah, guys.